Welcome back to our podcast Cerita Keluarga Tak Cemara. Halo semua, jadi hari ini tuh aku kedatangan narasumber yang cantik banget pastinya. Terus juga kita bisa juga ya untuk ngisi tentang keparentingan ini atau dunia anak-anak ini gitu. Dan langsung aja mungkin aku kenalin ya, di sini ada Kak Hani. Hai Kak Hani. Halo Kak Aliza. Oke, mungkin nama panjangnya dulu nih Kak, siapa nih? Perkenalkan, nama aku Rizkia Ramadhania Nurbani dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Oke, jadi mungkin teman-teman udah tahu nama panjang siapa kan? Mungkin bisa dipanggil Kak Hani aja nih, biar kita juga bisa lebih dekat juga nih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku sama Kak Hani ini sebagai narasumber akan membahas seputar grandparenting nih. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu atau yang baru tahu sedikit atau bahkan belum ada yang tahu sama sekali nih. Mungkin di sini udah banyak banget pertanyaan, mungkin bisa kalian lihat di depannya ada banyak banget pertanyaan dari Twitter, dari TikTok dan lain-lainnya nih. Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama yang udah aku saring nih. Mungkin dari yang pertama, apa sih yang Kak Hani tahu nih seputar grandparenting ini? Aku izin jawab ya, mengenai pandangan dari aku gitu tentang grandparenting itu kayak gimana. Grandparenting itu pengasuhan anak yang dilakukan oleh kakek dan neneknya gitu. Pengasuhan anak tuh sebenarnya menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya gitu. Namun karena ada beberapa faktor yang menjadikan kakek dan neneknya menjadi peran pengganti gitu dalam pengasuhan tersebut. Pengasuhan ini tuh bisa dalam jangka waktu yang sementara maupun dalam jangka waktu yang panjang gitu. Di lain hal, neneknya ini sangat berperan gitu di dalam pengasuhan tersebut, dan kakeknya itu hanya jadi peran pendamping gitu. Kalau menurut aku kayak gitu sih Teh. Oke, jadi lebih ke neneknya gitu ya kalau di grandparenting ini. Oke, mungkin udah cukup terjawab juga ya. Dilanjut aja nih ke pertanyaan yang kedua, itu faktor-faktor apa aja yang mungkin Kak Hani tahu nih kenapa harus diterapkannya pola asuh dari grandparenting sendiri? Kalau menurut aku nih ya, faktornya itu ada yang pertama dari karena perceraian, terus yang kedua ada karena kematian, dan yang ketiga ada keadaan ekonomi yang sulit gitu, sehingga kedua orang tuanya mewajibkan untuk sama-sama bekerja gitu. Jadi harus melimpahkan tanggung jawab pengasuhannya itu kepada kakek dan neneknya gitu. Oke, makasih nih. Mungkin yang sama-sama kita ketahui juga ya, kalau dari grandparenting ini lebih ke banyak faktor dari perceraian itu sendiri gitu ya. Jadi gak dapet asuhan dari ibunya yang penuh juga, dari bapaknya juga enggak, jadi dialihkan kepada neneknya gitu ya, atau kakeknya. Yang pertanyaan selanjutnya nih, ada gak sih contoh-contoh di sekitar Kak Hani gitu dari pelaksanaan pola asuh grandparenting ini gitu? Kalau contoh dari lingkungan sekitar sih banyak ya, cuman salah satunya yang aku ambil dan aku ceritakan di sini tuh dari saudara terdekat aku sendiri gitu. Dia tuh wanita karir banget, terus sekarang dia punya 2 anak, terus lagi mengandung juga, jadi kan OTW 3 gitu ya. Yang aku lihat dia tuh bener-bener sibuk banget gitu sama pekerjaannya, dan suaminya juga sama begitu juga gitu, sibuk juga sama pekerjaannya. Otomatis anaknya diasuh bukan sama dia sendiri gitu, karena posisinya kan dia kerja ya, sibuk banget. Terus notabene dia berangkat kerja pagi jam 5 pagi, terus pulang jam 8 malam gitu. Pas dia pulang anaknya udah pada tidur gitu kan. Terus dia juga paling punya waktu ya di malam itu, dan paling ada juga di waktu weekend gitu ya. Weekend itu kan Sabtu dan Minggu, dan di 2 hari itu nggak cukup gitu buat anak dalam Dipenuhin gitu ya. Dipenuhin Pengasuhannya gitu kan. Di lain hal juga dia kurang percaya gitu loh sama kayak kita tahu tuh babysitter gitu loh, babysitter yang udah berpengalaman gitu. Contohnya aja nih kayak Ryanza tuh, dia diasuh oleh babysitter yang berpengalaman dari yayasan gitu, yang notabene udah punya basic gitu dalam pengasuhan, dibandingkan neneknya yang sama sekali nggak ada basic gitu. Di saudara aku ini anak pertama yang udah sekolah TK, dan anak kedua usianya 2 tahun gitu. Nah, pengasuhannya mulai dari mandiinnya gitu, nganter dan jemput sekolahnya, ngasih makannya gitu. Semua aktivitas anaknya ini ya bersama sama nenek dan kakeknya gitu. Dari yang aku lihat, pola asuh grandparenting dalam saudara aku ini menimbulkan faktor negatifnya gitu loh, karena di anak yang kedua ini mengalami keterlambatan dalam berbicara gitu. Karena dari yang aku lihat kesehariannya, biar dia ngerasa anteng gitu, nggak ngambek, dia tuh selalu dikasih gadget gitu sama neneknya, karena di rumah neneknya juga punya pekerjaan rumah gitu. Dalam artian neneknya kan sibuk juga ya sama pekerjaan rumahnya gitu. Mungkin dalam
pikiran neneknya udah dikasih gadget aja gitu kan, saya jadi bisa ngelakuin pekerjaan rumah yang lainnya gitu loh. Sebenarnya itu kayak nggak bagus gitu loh untuk anak di bawah anak umur 2 tahun gitu loh, karena dari yang aku baca gitu ya, faktor penyebab anak lambat bicara itu yang pertama kurangnya stimulus gitu, jarang diajak bicara. Ya bener banget kan, saudara aku ini jarang diajak bicara, terus juga dia main gadget terus gitu, neneknya juga sibuk dengan kesibukan rumahnya gitu. Terus yang kedua, terpapar gadget lebih dari 2 jam sehari. Nah itu bener banget kan, kayak kalau dia ngambek atau dia makan gitu pasti kan didampingi sama handphone gitu, nonton YouTube Kids gitu kan. Terus yang ketiga, minimnya interaksi sosial sama orang tuanya gitu, ibu dan ayahnya, karena dari yang aku udah jelasin gitu, orang tuanya sibuk bekerja, terus ada waktunya cuma di hari weekend gitu. Jadi dia jarang ketemu gitu loh sama kedua orang tuanya. Tapi di lain hal ada dampak positifnya juga gitu dari pola asuh grandparenting ini, menimbulkan sikap kemandirian gitu terhadap anak tersebut. Karena mereka terbiasa melakukan suatu dengan kemampuannya sendiri gitu. Paling itu aja sih teh penjelasan dari aku. Oke, berarti mungkin dari grandparenting ini, pola asuh ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri betul. juga gitu ya. Apalagi kalau dari backstory dari saudaranya Kahani sendiri ini kan lebih ke neneknya gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang mungkin seharusnya udah dimilikin sama si anak ini, tapi kayak tadi misalnya lambat berbicara atau kayak gimana, karena emang dandannya mungkin kayak dikasih HP, ya udahlah biar gampang biar gitu ya, biar anteng anteng gitu. juga, biar gak nangis gitu. Dan Betul. neneknya juga pun punya pekerjaan sendiri gitu. Iya, Mungkin beda lagi kalau emang neneknya full time ngajarin anaknya aja gitu. Mungkin teman-teman nih kalau misalnya ada pertanyaan yang lain bisa ditanyain lagi. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara mengatasi permasalahan-permasalahan dari pola asuh grandparenting sendiri? Kalau dari artikel internasional yang pernah aku baca ya teh, untuk menerapkan pola asuh grandparenting ini emang punya konsekuensi tersendiri gitu loh teh, dan yang harus kita terima gitu, baik itu konsekuensi dari pihak kakek dan neneknya maupun konsekuensi untuk si cucunya tersebut. Dalam kasus ini contohnya permasalahan karena masalah keluarga gitu ataupun lain halnya gitu, banyak tenaga serta waktu yang dikorbankan oleh kakek dan neneknya gitu dalam dan mengurus cucunya ini. Jika ditanya ada nggak sih solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, ya jawabannya sebenarnya enggak ada gitu, karena kita pun tidak bisa 100% gitu sepenuhnya menyalahkan ketidakmampuan dari kakek dan nenek gitu loh dalam pengasuhan. Menurut pandangan aku sendiri sih, titik pusat dari permasalahan dari kasus grandparenting ini ialah orang tua dari si anaknya itu loh. Gak jarang mereka tuh lepas tanggung jawab gitu karena alasan yang gak berbobot, contohnya kayak perceraian, sehingga mereka mikir kayak udah lepas aja gitu tanggung jawabnya. Sehingga bisa aku simpulin gitu, jika ingin mencari solusi, ada baiknya yang menjadi titik awal permasalahan tersebut yang harusnya dibereskan, bukan mencari solusi dari pengasuhan kakek dan neneknya ini gitu loh Kak Alija. Oke, mungkin nih karena kita keterbatasan waktu juga ya kayak, dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya seru banget nih kalau misalnya dibahas lebih lanjut lagi. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya lagi nih yang bakal aku dan Kak Hani bahas lagi di parenting lagi yang lain atau di kesempatan-kesempatan lain juga gitu. Mungkin dari Kak Hani bisa dikasih kesimpulan dulu nih seputar grandparenting ini biar teman-teman juga kayak ngeklik, oh ternyata grandparenting tuh ini. Jadi kalau dari pandangan aku tuh, aku bisa kasih kesimpulan kalau pola asuh grandparenting ini merupakan suatu kegiatan merawat, mengasuh dan mendidik cucu dalam kelangsungan hidupnya gitu. Dalam pola asuh ini membuat cucu, kakek dan neneknya tuh erat gitu, saling berhubungan gitu loh. Terus juga dalam grandparenting ini memiliki faktor negatif dan positifnya juga ya teh. Terus juga karena pola asuh keseluruhan bersama kakek dan neneknya, maka dalam terbentuknya karakter baik dan buruknya mereka tuh ya tergantung dalam pembiasaan nenek dan kakeknya gitu. Oke, ini seperti yang teman-teman ada dengar, ini bagus banget juga ya materi-materi, dan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab juga udah sangat amat baik juga nih sama Kak Hani gitu. Mungkin nanti kalau habis ini ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung ditanyakan lagi aja. Dari aku dan dari Kak Hani cukup sekian gitu. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Nanti kalau ada lain kesempatan lagi kita bisa berbincang-bincang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.